Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Wirawan. Kali ini saya akan melakukan bedah kasus sengketa lelang, gitu ya, dengan tema pemenang lelang tidak berhak secara suka-suka masuk dan menguasai objek lelang setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang. Berdasarkan rasio desidendi putusan Mahkamah Agung nomor 2192K/PDT-G/2013. Saya merupakan dosen manajemen aset publik Teknik Keuangan Negara STAN. Kali ini saya akan memberikan gambaran mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 2192K/PDT-G/2013 tersebut. Jadi, ada seorang debitur meminjam uang kepada kreditur dengan jaminan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan. Kemudian, debitur tersebut tidak mampu membayar utang kepada kreditur. Lalu, kreditur tersebut melakukan pelelangan atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan hak tanggungan tersebut. Lalu, ada seorang peserta lelang bernama A, begitu, dinyatakan pemenang lelang. Jadi dia sudah melakukan proses dan sebagainya sampai dinyatakan pemenang lelang oleh pejabat lelang. Kemudian setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, A secara langsung melakukan perbuatan suka-suka masuk dan menguasai objek lelang. A dan teman-temannya dan kawan-kawannya melakukan pembobolan kunci pagar lalu masuk serta mengeluarkan barang-barang yang menjadi milik dari debitur dan itu tidak dibenarkan oleh hukum. Kemudian, di dalam rasio desidendi putusan Mahkamah Agung nomor 2192K/PDT-G/2013 ini berdasarkan rasio desidendi putusan Mahkamah Agung tersebut tertanggal 13 Oktober 2014 yang menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa meskipun tindakan A sebagai pemenang lelang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan mempunyai risalah lelang, tapi bukan berarti pemenang lelang itu bisa semaunya dia masuk menguasai objek lelang. Kemudian temannya, yaitu tindakan tergugat 4 di dalam putusan tersebut, telah membobol kunci pagar lalu masuk serta mengeluarkan barang-barang yang menjadi milik debitur, yang objeknya dilelang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini merupakan salah satu pertimbangan atau hakim dalam memutus perkara ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin masih penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan rasio desidendi. Jadi, rasio desidendi itu merupakan pertimbangan hakim yang fungsinya yaitu menjadi pondasi mutlak untuk menentukan arah suatu putusan dan bersifatnya mengikat Sehingga dari rasio desidendi yang dijelaskan sebelumnya, dalam kesimpulan dari putusan tersebut, jika terjadi pengosongan rumah bisa dilakukan melalui proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Jika ada kegiatan pengosongan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, penghuni atau debitur yang menempati tempat tinggal itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau permohonan ke pengadilan untuk pengosongannya. Tentunya hal ini merupakan suatu kerugian bagi pihak pemenang lelang yang memiliki hak atas tempat tersebut yang telah didapat secara sah, yaitu melalui proses lelang tersebut. Sehingga
Bapak Ibu sebagai pemenang lelang gitu ya, untuk mengeluarkan barang-barang milik debitur atau mengosongkan rumah tadi harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Selain itu, juga Bapak Ibu sekalian juga wajib melakukan proses balik nama terlebih dahulu. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu semua telah menyaksikan video bedah kasus sengketa lelang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.